Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, pecinta tanaman remah, khususnya kemukus. Nah, ini ada kemukus bunga perdana ya, bunga ini ya. Nah, ini di video sebelumnya juga sudah ada. Nah, sesuai dengan unggahan saya sebelum ini tunas kedua yang dibarengi dengan bunga serentak. Nah, ya, ini tunas kedua, bisa dilihat. Itu ada yang sudah pentil, yang pertama ini masih satu kali lagi, biasanya masih satu kali lagi. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, di saat seperti ini yaitu yang pertama, penambahan sinar matahari yang masuk. Nah, hal itu atau penambahan sinar matahari yang masuk itu bisa dilakukan dengan pemangkasan ranting atau rerantingan dedaunan yang menghalangi atau menghambat sinar matahari yang masuk seperti ini. Nah, yang kedua bisa dilakukan penyemprotan atau pemberian nutrisi tambahan ya, berupa unsur kalium, fosfat atau fosfor atau kalsium. Nah, kalau saya pas lagi telaten ya atau mau itu saya semprot dengan air bekas rebusan telur. Nah, hal itu akan menambah atau memperbanyak produksi atau mengurangi kerontokan. Nah, yang ketiga, ujung tunas yang paling sana itu bisa dipotong. Itu juga menambah atau memperbanyak nilai produktivitas. Nah, yang ketiga selanjutnya, bila mana ada seperti ini atau bekas ini jelas dimakan ulat. Nah, ini sangat mengganggu terhadap tumbuh kembang bunga ke depan. Nah, ini bisa disemprot pestisida atau yang paling gampang yaitu parutan air bawang putih dicampur sunlight. Untuk takarannya per 1 liter 2 siung bawang putih yang diparut, kemudian 1/4 sendok teh sunlight dicampur dengan air 1 liter. Itu perbandingannya, disemprotkan ke seluruh bagian daun. Nah, seperti itu. Nah, ini pohon yang satu ya, seperti ini. Nih, ada durian juga sesuai tema rempah dan buah, ada kapulaga. Nah, kemudian lihat lagi yang ini bunga pertama ya, kemarin ada di video. Ini belum bertunas seperti ini. Ini nanti masih tunas 2 kali lagi, biasanya bahkan bisa lebih. Nah, hal yang serupa harus dilakukan atau seperti yang tadi saya bilang. Nah, ini cukup mengganggu, nanti kita lihat yang itu. Ini cukup mengganggu untuk rontok dan tidaknya, ini cukup berpengaruh ya. Rerantingan biasanya awal musim hujan seperti ini akan tumbuh lebih cepat. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan, pemangkasan ranting. Ini bisa dilakukan full atau sisakan satu. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, misalkan mau dijadikan pupuk, jangan terlalu dekat. Sesuaikan jarak antara batang utama dengan cara penaruhan kita, itu akan mengganggu ke depannya. Nah, hal seperti ini juga perlu disingkirkan. Nah, mengingat ini awal musim hujan,
sinar matahari itu juga sangat berpengaruh terhadap daya tahan ke depannya. Nah, kemudian yang ini tunas pertama juga sudah langsung diikuti dengan bunganya. Nah, ini nantinya bisa jadi rontok di atas 50%, tapi jangan khawatir karena biasanya apabila sinar mataharinya cukup nah ini akan tumbuh lagi di sela-sela atau ketiak-ketiak daun seperti ini. Ketiak daun yang sudah tua tapi belum ada tumbuh tunas baru, maksudnya ini akan ditumbuhi lagi tunas baru yang disertai bunga lagi. Nah, ini tunas pertamanya sudah lumayan banyak. Nah, seperti ini. Mungkin faktor cuaca ya, karena kemarin kemaraunya agak panjang. Kemudian ini awal musim hujan, kemudian ada panas lagi, hujan lagi. Ini sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan bunga dan tunas barunya. Nah, hal apa ya biasanya di petani itu awal musim hujan malah dikasih pupuk kandang banyak. Itu menurut saya, pengalaman saya itu sebenarnya agak kesalahan. Sebenarnya hal yang harus diperkuat itu adalah fungisida, karena untuk mencegah timbulnya jamur ke depan. Karena apa? Ke depannya itu curah hujan semakin tinggi, jadi pH-nya rawan anjlok dan jamurnya rawan nyerang. Nah, yang diperkuat adalah fungisida dan kapur pertanian atau dolomit di sekitaran perakaran. Jangan memperkuat unsur nitrogen, karena apa? Pas pada saat bunga dengan adanya unsur nitrogen di sekitaran akar yang tinggi itu akan mempengaruhi rontoknya bunga ini. Jadi misalkan mau memupuk itu jangan yang mengandung unsur nitrogen tinggi. Itu selain bahaya juga mempengaruhi rontoknya bunga. Nah, yang perlu diamati adalah diperkuat fungisida dan sinar mataharinya. Seperti ini. Itu harus segera dibersihkan ya, ranting-ranting yang menghalangi sinar matahari masuk akan segera dibersihkan, harus segera dibersihkan. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Ini yang agak lenggang ya, tunasnya sudah seperti ini tuh ya, sudah bermunculan sedemikian rupa tuh. Nah ya, kita lihat yang atas, kita zoom tuh, masih belum karena terhalang oleh ranting itu. Nah, ini nanti kita lihat lagi yang sudah tunas kedua hampir ketiga. Nah, ini yang bawahnya jantan. Ini bisa dilihat sambungannya. Ini bawahnya jantan, atasnya betina. Ini sambungannya. Kita lihat. Ini bekas sambungannya ya. Tuh, bekas sambungannya. Kita lihat dari sini. Nah, itu. Ini bawahnya jantan, atasnya betina. Usia sambung belum genap 2 tahun. Ini bisa dipastikan berbuah. Ini
Lihat lagi yang atas itu yang kena sinar matahari. Nah, arah sinar mataharinya benar-benar dari sini. Tuh bisa dilihat, kita putar yang dari sana itu nggak ada sinar matahari. Tuh nggak ada rantingnya juga nggak ada. Nah, jadi intinya kalau mau muter atau rimbun, kuncinya satu, sinar mataharinya diperhatikan. Nah, ini bunganya terlihat banyak ya teman-teman. Ini yang bawahnya itu jantan, yang atasnya yang betina. Nah, seperti ini. Nah, ini bunganya lumayan banyak. Ini bakalan tunas lagi dan berbunga. Tapi jangan khawatir, itu nanti pemanenannya berkali-kali enggak, itu tetap satu kali. Nah, kemudian bagaimana tunas yang muncul seperti ini. Ini jantan dari sini ya, dari ini kan jantan. Nah, ini bisa disambung lagi dengan betina. Yang seperti ini jantan juga bisa disambung lagi dengan yang betina. Ya, tunas barunya itu bisa disambung terus. Yang penting diperhatikan jangan sampai naik. Kalau sampai naik nanti kita bingung. Jadinya satu pohon kok ada jantan, ada betina. Intinya seperti itu. Nah, ini lokasi berikutnya. Ada vaneli, kemukus, ya macam-macam. Ini terlalu rimbun, harus segera dibersihkan karena ini sangat-sangat mempengaruhi. Nah, ini kalau vaneli lain ya. Vaneli itu suka tempat yang rimbun. Kalau kemukus ya enggak suka ya. Kurang bagus. Nah, ini yang kemarin di video nih. Nah, ini yang kemarin saya unggah. Nih sudah mulai pentil, kurang lebihnya 1 bulan lalu lah. Ini ya sudah mulai pentil. Nah, ini yang luput dari perhatian tuh. Nah, nanti jadinya seperti ini, kurang rapet ya, kurang rapet. Untuk fase pertumbuhannya juga sama, harus sering-sering ya, sering-sering mangkas. Apalagi kalian menggunakan tajar pohon reside atau gamal. Karena apa? Gamal ketika ada hujan itu tumbuhnya cepet banget. Nih, yang ke sana nggak ada tumbuh, yang ke sini bagus. Nah, itu artinya kemukus membutuhkan sinar matahari dan perlu diperhatikan. Nah, ini tunas gantungnya. Nah, ini yang tunas pertama tapi langsung banyak. Ini bisa kita lihat, bunganya benar-benar luar biasa. Ini teman-teman bisa kalian lihat, ini arah sinar mataharinya dari sana langsung mengenai ini. Tumbuhnya beda juga, lebih bagus yang terkena sinar matahari. Nah, udah untuk kemukus nggak usah ribet ini itu, cukup dibiarkan bawahnya terkontrol dan tidak terlalu tinggi. Tapi jangan, kalau saya ya nggak saya cangkul-cangkul. Karena apa, yang perawatan saya yang dulu yang saya bersihkan terus, justru malah daya tahannya itu agak kurang. Nah, oke, sekalian menjawab pertanyaan dari penonton saya, bagaimana cara menanam vaneli langsung tuh seperti ini teman-teman. Nah, kita ambil batang ya, batang vaneli yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda.
kemudian nggak usah dikubur, ini cukup saya geletak-geletakin aja nih. Nah, digeletakin seperti ini tuh, akarnya malah justru nggak busuk, batangnya nggak busuk, tumbuh akar dengan baik. Nah, seperti ini. Nanti ketika sudah tunasnya ini sudah tunas ya, ini dirambatkan. Cara ini sangat sederhana tapi keberhasilannya akan tinggi. Nah, kemudian bagaimana untuk sulur gantung kemukus yang mau dirambatkan ke tajar lain seperti ini teman-teman. Ini yang menggantung ya, menggantung seperti ini. Nanti posisinya, nah ini ya, ada akar seperti ini atau di ujungnya. Kalau belum nyampe tanah ya udah nggak usah ditarik-tarik. Nah, ini ditempelkan begini ya. Kalau perlu ditancepin kayu ya, tancepin kayu di sini. Nah, ini nanti akarnya akan ke tanah, kemudian dia akan berkembang ujungnya, terus berkembang. Nah, seperti ini jadinya nih, ini naik ke atas. Nah, hal yang seperti ini, nah ini perlu bantuan kita manusia untuk merambatkan. Nah, kemudian ikat bagian ini ya pada tunas yang masih muda seperti ini atau yang ada akar seperti ini, diikat di sini, kemudian di sini. Nah, seperti ini posisinya diikat. Nanti dia akan merambat naik, dan akar ini ya teman-teman bisa lihat, ini akarnya nih. Nah, ini akan mencari makanan sendiri. Nah, nanti ketika sudah agak besar ini bisa dipotong atau dibiarkan ya, nggak masalah. Intinya seperti itu. Di video saya sebelumnya juga sudah saya ulas hal ini. Untuk panelinya oke lah. Nah, ini ada paneli juga. Untuk hari ini memang sengaja libur ya, nggak aktivitas, jadi bisa buat video. Nah ini tolong diperhatikan yang kebunnya seperti ini, pangkaslah langsung bulan ini juga ya, atau sewaktu-waktu dipangkas. Ini akan sangat mengganggu pertumbuhan terhadap pohon ya, pohon di sekitaran atau pohon kemukus di sekitaran, misalkan seperti itu. Kalau ini dipangkas, dia akan mendapatkan sinar matahari dari sini. Nah, ini perlu pemangkasan. Kenapa punya saya kok belum dipangkas? Karena waktunya yang enggak kebagi. Nah, ini penanaman baru sama aja, tetap harus dilakukan pemangkasan ya, pemangkasan ranting seperti ini. Itu akan berpengaruh besar atau berpengaruh kepada pertumbuhan. Nah, kemudian ini paneli, terus kita jalan. Ada cabai jamu juga tuh, kita lihat terus. Udah ada 2 minggu nggak kesini. Paneli pelani itu. Nah, ini ya, ini yang rendah penanaman bibit itu dari batang pohon atau panjat utama. Nah, ini bunga, ini ada tanda-tanda ulat lagi teman-teman, berlubang dan ada becak-becaknya, tanda-tanda ulat. Nah, ini bukti ya dari teman saya yang menanyakan, tolong divideoin cara penanaman vanili langsung itu seperti ini teman. Nah, kita ambil ya, mungkin ada 60-70 bebas, kita geletakin aja. Kalau nggak pakai mulsa ya geletakin aja, ditutup pakai rantingan daun atau apa gitu. Intinya jangan dikubur tanah, batang pohonnya ya jangan dikubur tanah karena nanti rawan busuk. Untuk penanaman vanili cukup mudah
sederhana. Ini cabai jamu atau cabai Jawa, bagus pertumbuhannya. Ini memang rumputnya saya biarkan, coba diamati. Kemungkinan itu sama kayak kemukus. Kalau cabai-cabai Jawa seperti ini ya nggak suka sering diotak-atik di bagian akar. Ini masih dalam pengamatan. Ini juga cabai Jawa, karakternya hampir sama, dan ini sudah waktunya pemangkasan rantingnya. Nah seperti ini bekas pembibitan. Ini panelinya banyak tapi harganya yang rendah. Nah ini ada lagi kemukus. Ini penanaman panjat utama, bibitnya sulur gantungnya lumayan oke, lumayan jos. Ini kalian amati lagi yang bagus, yang pertumbuhannya bagus, yang kena sinar matahari ya. Tuh, ini menandakan bahwa kemukus sangat berpengaruh kepada sinar matahari yang masuk. Meskipun dalam catatan dia bisa bertahan atau tetap berbunga di rerimbunan, tetapi kurang maksimal. Nah ini bawahnya jantan, ini berkali-kali di video ada, saya unggah terus. Ini bisa dilihat. Nah itu rimbun sekali, tuh tunasnya seperti itu, beda dengan yang jantan yang tadi. Nah ini yang sebelah sini juga rimbun, bisa dilihat juga pertumbuhannya. Kita putar bandingkan. Nah tuh bandingkan efek dari sinar matahari betapa berpengaruhnya, cabai jamu atau cabai Jawa. Kita tetap ya, saya menanam meskipun beberapa hanya untuk menjaga bibit atau mempertahankan bibit. Nah ini ya. Nah hal seperti ini kalian ada dua cara ya. Yang pertama, ini dibiarkan ke tanah dulu untuk memperkuat akar, atau kalian bisa langsung menaikkan seperti ini, tentunya dengan cara diikat. Nah seperti itu. Nah itu ada lagi ya, sangat rimbun, tapi agak-agak sayang sih karena memang kurang perhatian di pemangkasannya ini teman-teman. Nggak sempet ya, nggak sempet, jadi nggak terurus lah intinya. Nah ini penanaman barunya juga sebagus ini akan beda lagi, akan lebih bagus lagi, karena saya sudah pernah melakukan, bukan hanya teori saya sudah pernah melakukan. Yang terawat sinar mataharinya dengan yang tidak itu akan sangat beda jauh, perkembangannya lebih bagus yang terawat. Jadi area sinar matahari ya. Ini penanaman baru. Nah meskipun gagal, tetapi saya tetap melakukan penanaman. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini rimbun ya, ini jauh dari standar ya, sinar mataharinya kurang. Ini pembuktian, silahkan diamati. Nah ini rimbun, tunasnya belum ada ya. Mungkin ketika saya ada waktu langsung saya pangkas, besok di videokan lagi untuk memperlihatkan betapa pengaruhnya. Sekarang kita lihat yang sebagian sana ya, yang dari samping sana itu yang kena sinar matahari. Nah ini kita lihat yang sini dulu. Ini silahkan diamati seperti ini karakter kemukus. Ini sisa-sisa kemarin ya, ini udah tua, sangat tua, bisa tumbuh itu. Kemudian kita berbalik arah. Nah ini yang kena sinar matahari. Nah itu pun belum seberapa ya,
Nah yang sini, nah itu sudah jelas ya, sinar mataharinya bagus, pohonnya juga bagus. Nah itu berpengaruh kepada tanda tanya besar, yaitu kenapa kemukus kok buahnya yang bagus yang atas. Karena apa, yang paling atas itu sinar mataharinya cukup. Nah saya di kebun ini, bahkan ada di video saya yang sebelum-sebelumnya, jika kalian berminat silahkan dilihat lagi yang sebelum-sebelumnya. Yang mode mendatar kayak anggur itu lebih bagus ketimbang yang mode berdiri seperti ini. Karena apa alasannya, yaitu tetap tentang rataan sinar matahari. Nah kemudian ke sini, ini pokoknya intinya di sini tuh sangat membutuhkan pemangkasan ranting ya. Ini kita lihat lagi, ini yang itu yang kena sinar matahari seperti itu, yang agak kurang seperti tadi. Nah ini yang dari sebelahnya lagi, ini baru tunas satu kali ini. Nah ini sangat jos ketika kita pangkas, kemudian tunas kedua dan ketiganya yang disertai bunga akan jauh lebih banyak. Nah ini ada lagi. Nah ini lumayan kena sinar matahari, sudah mulai bagus. Itu jenisnya sebenarnya bagus, itu jenis tangkai panjang, tuh panjang-panjang banget. Itu jenisnya tangkai panjang, berbuah di musim ini. Tetap melakukan pemangkasan secepat mungkin. Cabai Jawa dan paneli ya, paneli. Nah di sini untuk video akhir, kemukus jantan sambung betina lagi. Ini yang sempat trouble, ini posisi sambungannya tuh ya, posisi sambungannya ini sudah mulai normal kembali. Nah cukup sekian video kali ini. Yang mau tanya-tanya atau kurang jelas atau minta info silahkan di kolom komentar. Terima kasih, selamat siang.